Ternyata di sini ada tenda-tenda, dan tenda seperti ini murah. Ini cuma 250.000 semalam. Kalau mau include breakfast sama water spot itu 350. Nah, ini yang seru. Ini juga ada kontainer. Jadi kalau Anda pengen menginap, gimana rasa nginap di dalam kontainer? Ya. Wah. Kami sedang di pantai, tapi ada jam 2 siang. Ada satu hal yang menarik adalah kita sedang berusaha jalan dari hotel menuju ke pantai, ke tempat sports clubnya, di mana kita bisa bermain-main, main-main air. Yang pengen saya ceritakan adalah apa sih bedanya antara pengusaha sama karyawan gitu ya. Pengusaha itu ketika jalannya selalu kurang lebih seperti ini. Dia ngebabat hutan, dia mencari jalan, dan dia menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya gitu ya. Kalaupun mau nyontek sama orang pasti tidak bisa nyontek sepenuhnya. Jadi yang namanya pengusaha pasti awalnya susah dan sangat susah gitu ya. Jadi cuma ada dua, susah dan sangat susah menurut saya. Tapi kalau misalnya jalannya sudah jadi gitu ya, semua orang bakal bilang kan gitu doang, gampang. Pret, lu nggak tahu awalnya gitu loh. Jadi ketika kemarin kita ngobrol gitu ya sama Miss Vida di sini tentang kalau kayak gitu dibikin aja produksinya di mana-mana gitu loh. Baru dapat aha gitu. Tapi apakah semudah itu juga membuat dapur untuk dapur gitu? Pasti tidak gampang, pasti susah. Tapi jalan pengusaha ya seperti itu. Yang namanya jalan pengusaha tuh bukan jalan yang gampang, dia membuat jalan, dia menerabas jalan gitu loh. Jadi bagi Anda yang memang sudah jadi pengusaha, saya tahu perasaan aja. Sekali harus berpikirnya nggak common ya, out of the box, sesuatu yang mungkin belum pernah dicoba, trial error itu bakal sering terjadi. Iya, sudah pasti trial and error, sudah pasti banyak seperti itu. Jadi itulah makanya sebagai pengusaha tabahlah kita ada di sini bersama-sama. Jadi bagi para karyawan gitu ya, hargai juga pengusaha. Jadi jangan bilang bahwa wah si bos mah enak, tinggal duduk doang. Kita yang kerja, lu nggak tahu dia nangisnya kayak apa, lu nggak tahu mikir siang malamnya kayak apa, susahnya kayak apa. Sama keluarga, pikirannya ke pekerjaan gitu ya, bisnisnya. Gitu. Karena sebenarnya gini, yang seperti apa sih biasanya yang dikasih sama karyawan? Biasanya dikasih sama karyawan kan sesuatu yang sudah berulang, sesuatu yang sudah jadi pola. Misalnya masukkan ini ke laporan keuangan, nanti buat laporan keuangannya. Polanya sudah ada, bentuknya sudah ada. Ketika karyawan datang pertama kali dia bilang apa? Ya yang penting saya diajarin. Itu artinya apa? Dia cuma mau melakukan tapi tidak mau mikir, gitu. Nah ya terus yang mikirkan bentuk laporan keuangan supaya bisa cocok sama barangnya sama ini itu siapa? Ya pengusahanya gitu loh. Nah jadi selalu kurang lebih gitu ya. Tugasnya apa? Bagian tugasnya jelas banget. Untuk mikirin sesuatu yang tidak kelihatan itu si owner. Untuk memikir sesuatu, untuk menjalankan sesuatu yang sudah kelihatan, sudah rutin, itu tugasnya karyawan. Jadi nggak usah saling sirik-sirikan gitu ya. Pengusaha juga tanpa karyawan nggak bisa jalan, betul toh? Karyawan juga nggak ada pengusaha juga nggak bisa. Mari kita saling mendukung. Bagi Anda pengen jadi pengusaha, ayo dengan senang hati. Mari kita sambut bersama-sama. Kalau Anda pengen dampingin, Anda pengen liburan sama kami, business mentoring sama kami, dengan senang hati, ayo. Ya, jadi Anda bisa curhat di sini ya. Anda juga bisa kasih tahu, Pak, ini kok begini, kok begitu, gitu ya. Syukurnya begitu banyak perusahaan yang saya bantu, gitu ya. Itu ada Jordan Plastik yang di Semarang. Itu lucu sekali ketika mereka lagi bikin target tuh bertahun-tahun, target mereka tuh flat di kertas tuh ya kurang lebih targetnya gitu-gitu aja gitu ya, cuma sekitar ngek gitu. Tapi ketika sudah kita datang, kita mentoring gitu ya, saya tanya bagaimana hasilnya Pak Daniel. Mereka bilang, Pak ini teman-teman barusan sombong Pak, nyoretnya bukan di kertas lagi, nyoretnya sudah di tembok Pak, saking lewat dari kertasnya Pak. Seru banget gitu ya. Dan ada banyak yang lain ya. Itu di Medan juga ada, juga di Jakarta juga ada banyak perusahaan, di Surabaya juga ada. Dan syukurnya kalau boleh saya tidak bisa bilang semua, hampir semua dari yang kita mentoring gitu ya. Kenaikannya lumayan gitu ya. Ada yang naik sampai 200%, ada yang naik sampai 400%, jadi hasilnya lumayan.
Nah, sekarang waktunya ngejelasin ya. Setelah kemarin itu kita sudah lakukan tes Steven pada Miss Vida. Nah, sekarang nih waktunya saya jelasin lagi tentang gimana sih hasilnya itu terkait sama mengembangkan diri dan bisnisnya Miss Vida gitu ya. Nah, untuk diketahui hasilnya boleh diomongin kan ya? Boleh, boleh. Boleh banget, Hasilnya bebas. adalah Bebas. feeling introvert. Nah, Apa begitu. tuh artinya, Bu Nah. Reni? Oke. Jadi Miss Vida ini tipikal orang yang berpikir dengan perasaan. Gimana sih berpikir pakai perasaan gitu. Tapi memang iya. Jadi segala sesuatunya itu pasti pakai hati dulu kalau mau memutuskan sesuatu. Termasuk pada saat menjalankan bisnis gitu. Nah, untuk orang feeling sendiri nih beberapa tips dari Steven kalau mau menjalankan bisnis dan bisa long lasting gitu ya. Itu ada resepnya nih ya. Resepnya yang pertama itu adalah jaga mood dulu. Kalau mood dengan baik. Kenapa? Karena orang tipe feeling ini moody gitu ya. Jadi karena semua pakai perasaan ya jelas lah ya gitu. Jadi gampang tergantung mood swing gitu. Jadi yang pertama kali itu saya kebetulan juga feeling juga ya. Jadi ini buat kita berdua gitu. Kita menjaga mood kita tetap Stabil. bagus ya gitu. Kalau lagi Jangan sampai mood jelek mengganggu bisnis terus gitu. mengganggu bisnis operasional bisnis hari bener itu banget. ya. Nah, kalau misalkan mood lagi jelek gimana? Jangan dipaksa, perbaiki mood dulu. Caranya bisa macam-macam, bisa dengerin musik, bisa makan makanan kesukaan, pokoknya lakukan apapun yang penting mood bagus. Itu tips yang pertama ya, selalu jaga mood. Lakukan apapun yang penting Moodnya dulu yang enak, yang kita supaya bisa suka ya. pekerjaannya selalu bisa bagus. Oke, sekelas number 2-nya tipsnya adalah fokus untuk mengembangkan orang lain. Duh, Nah, bukan diri bisnis- sendiri. Bukan. Jadi justru ketika bisnis itu jangan fokus ke bagaimana caranya ini produksinya lebih baik, jangan terlalu fokus produk ini harus diutak-atik terus gitu ya. Jangan fokus pada ngulik-ngulik di dapur terus gitu ya, dapurnya usaha ya, ini kebetulan usahanya pas di dapur juga gitu. Tapi lebih fokus ke ngembangin tim, jangan kerja sendiri bakalan cepet capek gitu. Jadi gimana caranya punya tim yang dia juga bisa mengerjakan seperti halnya kita gitu, terus kita ajarin, habis itu kita bimbing, dirawat baik-baik, itu dijaga supaya mereka tuh bisa bekerja dengan loyal bareng-bareng sama kita. Nah, itu tips-tips nomor 2 nih yang penting ini. Daripada fokus mengerjakan hal-hal sendiri, lebih bagus untuk mengembangkan orang lain. Oh ya, karena kadang kita lupa, kita sibuk untuk memikirkan produksi, Memikirkan harus produksi, banyak, memikirkan pemasaran, customer, iya. memikirkan karyawan, dan akhirnya Semua kita yang semuanya nanggung dipikirin sendiri, sendiri, dan nanti moodnya jadi nggak bagus ya, jadi blunder gitu ya. Nah, terus yang ketiga nih yang terpenting adalah bisnisnya menggunakan hospitality yang bagus, jadi selalu dijaga keramah tamahan, apalagi kalau di bagian jasa ya, berkaitan dengan banyak orang. Nah, itu khusus untuk orang-orang feeling, para business ownernya, dia harus menjaga pelayanan keramah tamahan itu dan mengajarkan kepada tim-timnya untuk memiliki semangat yang sama dalam melayani customernya. Jangan kita sendiri ya yang happy, yang ramah ke customer, jadi tapi fokusnya tim kita jutek. Ya, fokusnya justru membangun supaya tim kita bisa melakukan hospitality yang bagus untuk customer kita. Jadi mereka tetap menjadi customer yang loyal sama kita. Nah, itu kurang lebihnya ya untuk Anda business owner yang kebetulan kalau di tes Steven hasilnya feeling ya. Nah, kalau buat Anda yang penasaran, pengen tahu ya, segera tes dulu ya. Jadi supaya bisa dikasih advice yang cocok buat Anda. Oke? Gimana Mas Vida? Berguna banget. Aku juga baru tahu nih, Ya, tahu gitu ya. ternyata aku tipe apa, terus sesuai dengan tipe itu maka kita harus mengembangkan Diri yang kelebihan kita seperti tuh apa. di yang mana. Betul gitu. sekali. Dan aku rasa ini Ya, bisa bagus difokuskan pada banget. kelebihannya Iya. ya. bagus banget buat para pengusaha-pengusaha di luar sana. Oke teman-teman deh. pengusaha. Semoga nih bermanfaat juga buat Anda. Sangat, ya. Oke. Ternyata di sini ada tenda-tenda, dan tenda seperti ini murah. Ini cuma 250.000 semalam. Kalau mau include breakfast sama water spot itu 350. Nah, kita lihat ya tendanya ya. Ini seru nih tendanya nih. Nah, tuh. Tuh ada kipas angin, ada colokan. Dan kita coba kasurnya. Kasurnya lumayan loh.
Kasurnya lumayan keras, jadi bukan kasur busa yang lembek gitu. Sekarang udah ada kamar mandi. Wah, ini dia. Ini tendanya. Katanya ada tenda yang ada AC-nya juga, Mas Adit. Kita punya kontainer Pak, ada container in, di dalamnya udah pakai AC, udah ada coffee makernya. Udah ada AC dan coffee makernya. Ya, udah ada TV-nya, internet, wifi. TV, internet, wifi. Itu harga berapa? Dia 575. Oh, kita lihat ya. Kontainer berapa orang? 4 orang sama satu keluarga. Oke. Itu sama udah include breakfast sama voucher snorkeling atau sepeda. Itu mungkin mengingat masa-masa kita dulu diselundupkan ke Indonesia pakai kontainer. Kayak di film-film. Mau lihat Pak? Yuk. Silakan. Nah, ini yang seru. Ini juga ada kontainer. Jadi kalau Anda pengen menginap, gimana rasa nginap di dalam kontainer? Ya, sensasi baru. Boleh cobain di sini ya. Ini emang benar-benar kontainer bentuknya ya. Kita mau untuk penginapan. Wah, ya sini ada kasurnya. Kasurnya bisa muat untuk 4 orang satu keluarga. satu keluarga. Iya, Gimana caranya berempat? berempat bisa kok biasanya. Bisa ya. Ya. Ini Kamar ada. mandinya silakan Pak, dicek sudah ada. Oh, ini ada TV-nya. Ada internet wifi. Sudah ada wifi lagi. Wah, luar biasa. Kita ngintip kamar mandi ya, kita ngintip. Biar aman ini kamar mandi dikunci. Wah. Kamar mandinya cakep, gede loh kamar mandinya. Wah, di sini bisa ngisi satu orang lagi. Ada showernya ya, bagus. Wah. Lucu ya nginep di kontainer ya. Ternyata bisa loh. Dan ruang tamunya di luar. Tada. Unik juga yang namanya tipe intuiting. Nah, kalau ternyata Anda nih termasuk golongan orang-orang intuiting, artinya Anda tuh dianugerahi Tuhan. Barusan nyobain air laut, soalnya tergoda, dia kan tenang banget. Ternyata sakit kakinya karena batunya tajam-tajam. Kami baru aja ngobrol dengan salah satu Saksi mata sekaligus Yes. survivor survivor dari tsunami kisah Indro. tsunami 2 tahun yang lalu.